Barcelona tanpa bek tengah pelapis. 3 formasi Edinson Cavani di Manchester United. Liverpool akan menghadapi Everton tanpa Alisson Becker. Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com, semoga tetap sehat. Kita mulai update paling penting. Kapan jendela transfer ditutup? Liga Inggris menutup jendela transfer pada Selasa 6 Oktober jam 6 pagi. Susunan pemain untuk Liga Champions harus masuk 7 Oktober jam 6 pagi. Ada jendela transfer domestik di Liga Inggris sampai 16 Oktober jam 12 malam, tetapi hanya melibatkan kepindahan dari tim Premier League ke divisi-divisi di bawahnya. Liga Spanyol juga tutup pada Selasa 6 Oktober jam 6 pagi. Liga Italia tutup lebih awal pada Selasa 6 Oktober dini hari. Demikian juga Liga Jerman atau Bundesliga tutup lebih awal. Edinson Cavani minta main melawan Spurs. Pemain internasional Uruguay, Edinson Cavani telah diperkenalkan secara resmi dengan kontrak 1 tahun di Old Trafford. Ada opsi perpanjangan selama 12 bulan berikutnya. Penyerang berusia 33 tahun itu sempat ingin bisa segera bergabung dan mendapatkan debutnya ketika The Red Devils menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford pada Minggu 4 Oktober malam. Sayang, transfernya tidak selesai tepat pada waktunya. Sialnya lagi, Manchester United menelan pil pahit dengan lambatnya transfer musim panas mereka ketika mantan manajer Jose Mourinho bersama Tottenham Hotspur mempermalukan skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer dengan skor mengerikan 6-1. Jordi Alba akan absen di El Clasico. Barcelona diragukan bisa diperkuat oleh bek kiri andalannya Jordi Alba pada laga El Clasico melawan Real Madrid pada akhir bulan Oktober. Alba mengalami cedera hamstring pada laga melawan Sevilla yang berakhir 1-1 pada Senin 5 Oktober dini hari. Alba digantikan oleh pemain debutan Serginho Dest saat laga yang digelar di Camp Nou tersisa 15 menit lagi. Pemain bertahan Barcelona berusia 31 tahun itu tidak mendapat panggilan dari timnas Spanyol di bawah asuhan Luis Enrique dan bisa langsung fokus pada proses pemulihannya selama jeda internasional. Serginho Dest melakukan debutnya di Barca. Laga melawan Sevilla menjadi malam yang tidak terlupakan bagi Serginho Dest, pemain muda asal Amerika Serikat yang baru saja memulai debutnya di klub barunya. Saat diperkenalkan secara tertutup oleh Blaugrana pada hari Jumat lalu, penampilan Dest kurang memuaskan. Dia tampak kaku dalam memainkan bola dan tidak bisa melakukan dribble dengan baik. Tetapi pemain berusia 19 tahun itu turun pada menit ke-75 pada posisi bek kiri untuk menjadi pengganti bek senior Jordi Alba. Dest pun menjadi pemain Amerika Serikat pertama yang bermain dalam sebuah pertandingan kompetitif untuk Barcelona dan pemain kelima yang merumput di Liga Spanyol. Sebelum kita membahas 3 formasi Edinson Cavani di Manchester United dan sikap keras kepala Zinedine Zidane menjadi sorotan, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Zinedine Zidane sudah pakai 23 pemain. Tidak ada tim lain kecuali Cadiz yang menggunakan lebih banyak pemain musim ini di Liga Spanyol daripada Real Madrid. Total 13 pemain telah tampil untuk Los Blancos sejauh ini di divisi tertinggi sepak bola Spanyol, sementara Cadiz sudah menurunkan 24 pemain. Zinedine Zidane keras kepala dalam kebijakannya untuk melakukan rotasi pemain secara terus-menerus dalam 4 pertandingan pertama Real Madrid pada musim baru La Liga 2020-2021. Atletico Bilbao, Eibar, dan Huesca juga telah menggunakan 23 pemain masing-masing, sementara Barcelona dan Getafe berada di urutan terbawah daftar tersebut, hanya menurunkan 17 pemain sejauh ini. Atletico Madrid telah menggunakan 18 orang, sementara 21 pemain Sevilla telah menginjak lapangan. Zidane telah memberikan waktu bermain untuk semua pemain outfield yang tersedia, tetapi belum menggunakan kiper cadangan Andre Lunin dan Diego Altuve. Sementara itu, baik Eden Hazard maupun Eder Militao belum bermain karena cedera. Sedangkan Mariano Diaz yang tengah menderita radang amandel bukan bagian dari rencana pelatih Prancis tersebut. Zidane bahkan memanggil produk akademi Marvin Park dan Sergio Arribas untuk laga imbang 0-0 di Real Sociedad. Barcelona tidak punya bek tengah pelapis.
Barcelona akan menjalani sisa musim ini atau setidaknya sampai jendela transfer musim dingin tanpa bek tengah tambahan setelah deal untuk Eric Garcia batal terjadi pada jam-jam terakhir Selasa pagi 6 Oktober pukul 6 pagi saat mana jendela transfer musim panas ditutup. Sudah 4 kali Barca mengajukan tawaran dan seluruhnya ditolak oleh tim biru Manchester itu. Tawaran terakhir Barca sebesar 17 juta euro. City bersikukuh pada 20 juta euro. Sebenarnya hanya ada selisih 3 juta euro atau 52 miliar rupiah saja antara kedua klub. Tetapi ego yang besar di antara dua tim ini menyebabkan tidak ada bek tengah pelapis di Barcelona. James Rodriguez pamerkan kepada Zidane gol-golnya. 3 gol James Rodriguez dari 4 pertandingan bersama tim barunya Everton menyebabkan semua mata terarah ke Zinedine Zidane. Apalagi Real Madrid tampil di bawah standar dan memenangkan satu pertandingan dengan skor 1-0, lainnya 2-0, dengan Vinicius Junior mencetak gol pada kedua kesempatan itu. Satu pertandingan lain usai dengan kemenangan 3-2 di kandang Real Betis. Laga perdana Los Blancos usai 0-0 melawan Sociedad. Bayangkanlah jika James Rodriguez masih tinggal di Santiago Bernabeu. Dia bisa sangat menolong Real Madrid menambah gol-golnya. James Rodriguez mengawali musim secara menyenangkan di Liga Inggris. Dia memiliki kedekatan hubungan dengan Carlo Ancelotti dan klik dengan rekan sepermainan. Everton kini tengah menikmati 4 kemenangan dari 4, meraih 12 poin dan memuncaki klasemen Liga Inggris. Entah sudah berapa lama The Toffees tidak berada di puncak klasemen. Usai jeda internasional, Everton akan menjamu Liverpool di Goodison Park dengan kiper utama The Reds, Alisson Becker, tengah cedera 6 pekan. Para penggemar The Toffees tidak akan sabar menantikan laga tersebut. 3 formasi Manchester United bersama Edinson Cavani. Pertama, sebagai penyerang tengah. Kedatangan Edinson Cavani bisa membuat Anthony Martial kembali ke peran sayap kirinya. Pemain Prancis itu cukup baik saat dimainkan pada peran sentral oleh Ole Gunnar Solskjaer musim lalu, tetapi masih bisa berbahaya dari sisi kiri. Sementara Cavani yang sudah berusia 33 tahun itu pandai menahan bola yang berarti dia bisa membuka ruang bagi para penyerang lain untuk masuk ke dalam kotak penalti, sekaligus bisa menjadi mentor bagi Mason Greenwood untuk bertransisi sebagai penyerang nomor 9 pada masa depan. Posisi kedua adalah sebagai penyerang sayap. Ketika bermain di PSG, Edinson Cavani kerap dimainkan pada posisi sayap untuk membiarkan Zlatan Ibrahimovic sebagai penyerang sentral dan penyerang Uruguay itu mampu memerankan tugasnya dengan sangat baik. Jika Ole Gunnar Solskjaer masih ingin memberikan kepercayaan pada Anthony Martial sebagai nomor 9, maka mantan striker Napoli itu bisa kembali diperankan sebagai penyerang sayap karena dia memiliki pergerakan luar biasa dengan bola ataupun tanpa bola dan memiliki kecepatan untuk bermain pada sisi sayap. 3. Sebagai duet striker di lini depan. Untuk bisa memberi ruang bagi trio gelandang serang Bruno Fernandes, Paul Pogba, dan Donny van de Beek, Ole Gunnar Solskjaer bisa bermain dengan formasi 4-4-2 berlian guna menempatkan playmaker Portugal dalam peran nomor 10 guna mendukung duet Anthony Martial dan Edinson Cavani. Sang striker berusia 33 tahun itu juga sudah tidak asing lagi bermain dalam formasi 2 penyerang, mengingat timnas Uruguay cenderung bermain dengan taktik 4-4-2 dengan mantan pemain PSG itu berduet bersama Luis Suarez. Liverpool tanpa Alisson Becker menghadapi Everton. Liverpool sangat khawatir dengan laga perdana mereka usai jeda internasional tengah Oktober 2020. The Reds akan tandang ke Everton tanpa kiper Alisson Becker yang absen 6 pekan akibat cedera bahu. Pelatih Jurgen Klopp mengungkapkan keraguannya mengenai kondisi kiper asal Brasil itu yang mengalami cedera bahu jelang laga di kandang Aston Villa pada Senin 5 Oktober. Dia memastikan bahwa Alisson tidak mungkin bisa segera beraksi setelah jeda internasional berakhir. Liverpool akan bertemu Everton pada 17 Oktober 2020. Ini menjadi laga pertama dari 7 pertandingan yang akan mereka jalani selama 21 hari, termasuk pertandingan fase grup Liga Champions. Bisa dipastikan betapa beratnya perjuangan The Reds selama 6 pekan ke depan, karena mereka harus melalui kompetisi domestik maupun Eropa tanpa kiper nomor 1 tersebut.
Daftar pertandingan yang akan dilewatkan oleh Alisson Becker adalah laga tandang di Everton di ajang Liga Inggris 17 Oktober, laga tandang di Ajax Amsterdam di ajang Liga Champions pada 21 Oktober, menjamu Sheffield United di kandang pada laga Liga Inggris 24 Oktober, menjamu Midtjylland di ajang Liga Champions pada 27 Oktober, menjamu West Ham United di ajang Liga Inggris pada 31 Oktober, tandang ke Atlanta di ajang Liga Champions pada 3 November, dan laga tandang di Manchester City di ajang Liga Inggris pada 7 November. Beginilah cara Arsenal membalas perlakuan Atletico. Tahu nggak cara Arsenal membalas dendam pada perlakuan Atletico Madrid soal Thomas Partey? Mereka menyetujui membayar klausul rilis gelandang asal Ghana itu 6 jam saja sebelum jendela transfer ditutup. Memang benar Atletico masih punya waktu 30 hari secara teoritis untuk menemukan pengganti Thomas dari dalam Liga Spanyol, dari sesama tim di La Liga atau divisi lain di bawahnya, karena jendela transfer internasional sudah ditutup. Tetapi masalahnya adalah skuad Atletico untuk Liga Champions sudah harus dimasukkan selambatnya pada tanggal 7 Oktober jam 6 pagi, atau hanya ada sisa waktu 30 jam saja bagi Diego Simeone untuk mencari pengganti dari gelandang bertahan tersebut dan memasukkannya dalam daftar pemain diturunkan untuk laga-laga Liga Champions. Selama berbulan-bulan Arsenal melakukan negosiasi dengan Atletico Madrid soal harga klausul rilis Thomas Partey, dan direksi Atletico Madrid tidak pernah mau turun dari angka 50 juta euro yang dianggap sudah cukup murah untuk gelandang sekelas Thomas. Sebagai balasannya, Arsenal membayar klausul rilis pada jam-jam terakhir. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.